3111-3120. Bab 3111 trik macam apa ini? Apa-apaan ini? Han San kian kaget dan tercengang, bukankah ini tongkat api yang baru saja dia buang? Sial, bukankah itu berkarat? Lagi pula, kenapa kamu bergegas ke arahku sekarang? Dengan pikirannya yang penuh pertanyaan, Han San kian menggerakkan tangannya, mengaktifkan kekuatan aslinya, dan tiba-tiba menggerakkan tangannya untuk menangkis tongkat hitam yang meluncur ke arahnya. Ketika dia melihat ke belakang, tongkat itu berhenti lagi, memutar kepala tongkat dan mengarahkannya ke Han San kian dan bergegas lagi. Han San kian sangat tertekan. Setelah dia mengulurkan tangannya untuk memblokirnya lagi, dia juga menggunakan tangan kanannya untuk menggerakkan semburan energi sejati lainnya. Tiba-tiba, api langit muncul kembali. Pedang giok tidak bisa dibawa masuk, tapi roda bulan api langit tidak bisa dibawa bersamanya. Saat tongkat panjang hitam menyerang lagi, kali ini Han San kian tidak lagi memblokirnya seperti sebelumnya. Dia langsung mengulurkan tangan kirinya dengan semburan energi nyata dan menghadap tongkat api di udara. Detik berikutnya, dia mengangkat tangan kanannya dan api langit sudah siap. Rambut, kamu sudah keterlaluan dengan menyerangku lagi dan lagi. Setelah Han San kian berkata pada tongkat hitam itu, api langit tiba-tiba menghantamnya. Ledakan, apinya menyala-nyala, menutupi seluruh tongkat hitam itu. Han San kian memandang tongkat hitam itu dengan acuh tak acuh. Nenek, jika harimau tidak menunjukkan kekuatannya, dia benar-benar mengira dia kucing yang sakit. Namun, ketidakpedulian Han San kian hanya berlangsung sesaat, karena dia segera menyadari dengan heran bahwa bahkan api langit bersuhu sangat tinggi pun menyala dengan ganas ke arah pria itu, dan pria itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda ketidakpedulian. Sungguh aneh. Mungkinkah dia benar-benar tongkat api? Apakah kamu benar-benar tidak takut dengan api? Han San kian tidak lagi yakin kapan tongkat itu dinyalakan, namun yang pasti rasa penasaran kecil di hatinya tersulut saat ini. Wei Wei menarik api langit dan hendak meninggalkan seluruh tubuhnya untuk diamati dengan cermat. Namun tiba-tiba kekuatan aneh datang dari tangan kirinya, memaksa energi sejati Han San kian terdorong mundur beberapa meter. Tepat ketika Han San kian hendak berkumpul kembali dan melawan, tiba-tiba, nyala api yang sangat kuat terpancar dari tongkat itu. Dia mengulurkan aslinya energinya sepenuhnya dan menyerang tangan kiri Han San kian secara langsung. Apa? Han San kian terkejut, tanpa sadar dia ingin melawan dengan tangan kanannya, tetapi ketika nyala api hendak datang, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Suhu api ini, warna api ini. Sial, tidak, benda sialan ini sebenarnya adalah api langit milikku sendiri. Han San kian langsung terkejut, dan dia tidak berani mengabaikan sama sekali. Dia buru-buru berubah menjadi api surgawi lagi dan melawan balik secara tiba-tiba. Ledakan. Dua api yang hampir identik segera bertabrakan, dan ledakan yang sangat dahsyat bahkan membuat Han San kian terpental beberapa meter jauhnya. Sial, galak sekali. Han San kian menstabilkan tubuhnya dan merasa ngeri. Jelas itu adalah api surgawi miliknya, tetapi sebenarnya digunakan dalam arah yang berlawanan. Tapi tidak apa-apa. Tapi yang keterlaluan adalah ibunya menggunakannya sedemikian ekstrim. Itu jauh lebih buruk daripada menggunakan seni ilahi Wuxiang. Bahkan lebih sesat. Gadget apa ini milikmu? Han San kian menatap orang ini dengan aneh. Setelah amarahnya reda, dia menjadi semakin penasaran. Han San kian yang begitu ceria bahkan sama sekali lupa akan bahaya situasinya saat ini. Dengan satu gerakan sederhana tangannya, api langit menghilang dan roda bulan bangkit kembali. Nenek bajingan, api tidak bisa membunuhmu, bajingan. Bagaimana dengan listrik? Naik. Setelah mengatakan ini, Yuelun tiba-tiba bergegas mendekat dengan cahaya ungu biru. Untuk sesaat, lampu listrik pada tongkat hitam kecil itu bergerigi dan kencang. Setelah cahaya ungu bulan melonjak, semuanya menghilang. Han San kian juga bisa merasakannya dari energi di tangan kirinya. Tongkat hitam kecil itu tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Dampak sekecil apapun. Kelihatannya hampir sama seperti saat saya mengeluarkannya. Han San kian hanya bisa mengerutkan kening, apakah ini terselesaikan? Apakah Anda benar-benar takut dengan listrik daripada api? Dengan pembelajaran dari masa lalu, Han San kian tidak terburu-buru menarik energinya kali ini, bahkan roda bulan di tangan kanannya masih bersatu kembali sehingga ia dapat menghadapi keadaan darurat apapun kapan saja.
Namun, sepertinya saya paranoid. Belum lagi menyerangnya, tongkat hitam kecil itu mungkin akan langsung jatuh jika dia tidak mengendalikannya dengan energinya. Tapi ketika Han San Qian mendapat ide ini, tiba-tiba, tongkat hitam kecil itu tiba-tiba berubah. Bab 3112 Tongkat Ajaib. Kilatan lampu listrik tiba-tiba beredar, namun menghilang dalam sekejap mata. Detik berikutnya, tongkat hitam kecil itu tiba-tiba tampak berkilau ungu kebiruan, dan tiba-tiba menghantam Han San Qian lagi. "Aku adikmu." Han San Qian berteriak aneh. Orang ini sepertinya sadar dan bahkan bisa tidur siang. Dia sudah berjaga-jaga, tetapi pada akhirnya, dia bisa menunggu dia untuk bersantai lagi dan menyerang secara tiba-tiba. Itu jelas sulit untuk dilawan. Untungnya, meskipun Han San Qian sedikit terburu-buru, pertahanannya tidak terlalu longgar. Sementara tangan kirinya benar-benar mampu menstabilkan situasi, dia langsung menyerang Yue Lun yang selama ini bersembunyi dengan tangan kanannya. Tempat itu, bulan muncul kembali, dan listrik ungu kebiruan tiba-tiba menyelimuti tongkat hitam kecil itu lagi. Hampir di saat yang bersamaan, semburan listrik ungu tiba-tiba muncul dari tongkat hitam kecil itu dan langsung mengenai Han San Qian. "Bisakah kamu benar-benar bermain seperti ini?" Han San Qian tertegun. Dia menggunakan api untuk menyerangnya, menggunakan api untuk menyerang dirinya sendiri, dan menggunakan listrik untuk menyerangnya. Bisakah ia juga menggunakan listrik untuk menyerang dirinya sendiri? Dia mengangkat tangan kanannya dan membentuk roda bulan untuk langsung melarutkan petir ungu yang diserangnya. Kemudian Han San Qian mundur dan terbang puluhan meter, menjaga jarak yang cukup aman dari tongkat hitam kecil itu. Dia mengamati apa itu tongkat hitam kecil yang aneh, hingga tongkat itu benar-benar bisa bermain dengannya seperti ini. Lalu jika saya menggunakan kekuatan kekacauan untuk membunuhnya, apakah ia juga akan menggunakan kekuatan kekacauan untuk membunuh saya? Saat Han San Qian mengamatinya dari jarak yang aman, ia juga tetap berada di udara, menggunakan kepala tongkatnya seolah-olah sedang mengamati Han San Qian. "Satu orang dan satu tongkat, kamu lihat ke kiri, saya lihat ke kiri, kamu lihat ke kanan, saya lihat ke kanan." Suasananya canggung tak terlukiskan dan pemandangannya aneh tak terlukiskan. "Hei, apa yang kamu lakukan?" Han San Qian melihatnya lama sekali, dan dia tidak tahu kenapa dia tiba-tiba membuka mulutnya dan menanyakan pertanyaan pada tongkat hitam kecil. Namun, ketika Han San Qian mengira dia bodoh karena mengajukan pertanyaan kepada tongkat hitam kecil itu tiba-tiba membuat gerakan yang luar biasa. Ia berdiri tegak di udara, seperti orang kecil yang berdiri di sana, lalu memutar tubuhnya ke kiri dan pinggangnya ke kanan, seolah sedang memamerkan ototnya di hadapan Han San Qian. "Nima, bisakah kamu mengerti apa yang aku katakan?" Han San Qian menatap tongkat hitam kecil itu dengan sangat terkejut. Tidak hanya bisa mengerti, tapi juga bisa melakukan gerakan-gerakan untuk menunjukkan provokasi, keterlaluan bukan? Jika Han San Qian mengingatnya dengan benar, saat pertama kali bersentuhan dengan tongkat hitam kecil ini, dia tidak hanya mempelajarinya dengan cermat, tetapi juga menyentuhnya. Bukan hanya materialnya yang biasa saja, bahkan tidak ada sedikit pun gejolak energi spiritual. Dilihat dari pengamatan saat itu, rasanya hampir berat jika digunakan sebagai tongkat api. Itu adalah hal yang sangat biasa. Siapa sangka dalam sekejap, orang ini akan benar-benar. Wow! Tiba-tiba, saat Han San Qian sedang tertekan, tongkat hitam kecil itu tiba-tiba berdiri tegak dan tiba-tiba menyerang Han San Qian seperti anak panah di detik berikutnya. "Kalian!" Han San Qian mengerutkan kening sambil berteriak dengan depresi. Kecepatan tongkat hitam kecil itu begitu tinggi bahkan udaranya pun terkoyak dan terkoyak. Namun, udara di kedua sisinya sekarang berubah menjadi merah menyala dan di sisi lain menjadi ungu biru gila. Tenaga termal di kedua sisi. Orang itu ternyata seperti pedang giok biasa milik Han San Qian, dengan roda bulan api langit kecilnya dan menghantam ke arahnya. Han San Qian tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh sekaligus familiar, semuanya familiar, namun perubahan posisinya sangat aneh. "Pamanmu." Yang membuat Han San Qian semakin gila adalah dia merasa segalanya telah dicuri. Jika sebelumnya seni ilahi Wuxiang membuat Han San Qian terlihat seperti pencuri, maka sekarang pencuri tersebut telah bertemu dengan seorang perampok. Daripada mencuri, perampok ini akan mencabuti Anda hingga bersih seperti wol. Menghadapi serangan tiba-tiba orang ini, Han San Qian ingin menggunakan energinya untuk melawan secara langsung,
tetapi begitu dia bisa bergerak, dia sepertinya menyadari ada yang tidak beres. Nenek, api surgawi, dan roda bulan semuanya telah disalin. Jika saya menggunakan yang lain, apakah saya akan ditiduri oleh orang ini lagi? Han San Qian sangat ragu-ragu, ketika hendak bergegas ke depannya, dia akhirnya mengertakkan gigi dan berbalik, memilih bersembunyi sebagai pertahanan untuk menghindari ujung tajamnya. Dengan kecepatan Han San Qian, mudah untuk menghindarinya. Saat dia membungkuk sedikit, tongkat hitam kecil itu segera menyentuh bahu Han San Qian dan melewatinya. Tapi sepertinya juga menyadari bahwa Han San Qian menghindarinya. Hampir pada saat itu, hal itu membuat Han San Qian terkejut. Bab 3113 Orang yang menguntit. Engah. Hanya ada suara aneh, lalu sekumpulan benda hijau tiba-tiba melompat keluar dari tongkat, seperti splatun, dan disemprotkan langsung ke wajah Han San Qian. Sialan! Teriak Han San Qian, menggunakan penghalang energi di tangannya untuk memblokir benda rapuh yang disemprotkannya, menyebabkan dia terbang mundur. Seorang sarjana bisa dibunuh, tapi tidak bisa dihina. Bahkan jika dia menyelinap ke arahmu, menggunakan cara ini sungguh sedikit memalukan. Namun, ketika Han San Qian sangat tertekan, dia tiba-tiba menyadari bahwa benda hijau yang disemprotkan seperti kotoran sebenarnya. Itu sebenarnya adalah cairan hijau di tanah. Sial, kan? Han San Qian mengerutkan kening. Tentu saja, dia tidak akan lupa bahwa dia telah melemparkan orang ini ke dalam jus hijau ketika dia pertama kali keluar. Ditambah dengan fakta bahwa orang ini diserang oleh saya dengan roda bulan api langit, dia sebenarnya bisa menggunakan roda bulan api langit. Sebuah ide aneh muncul di benak Han San Qian. Apakah ini caramu bermain? Memikirkan hal ini, Han San Qian mendapatkan kembali keberuntungannya langsung di tangannya, dan kekuatan kecil kekacauan ada di tangannya. Melihat tongkat hitam kecil yang melewati dan kembali, Han San Qian tidak memilih untuk bertahan kali ini, tetapi bergegas secara proaktif, kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Begitu kata-kata itu keluar, tubuh Han San Qian langsung berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka ada di mana-mana di seluruh ruang. Belum lagi tongkat hitam kecil itu, bahkan jika dia adalah manusia saat ini, dia pasti akan bingung dengan bayangan orang ini yang tak terhitung jumlahnya, dan dia tidak akan tahu di mana sosok spesifiknya berada. Tiba-tiba, saat tongkat hitam kecil itu masih menuju ke posisi Han San Qian, sosok Han San Qian tiba-tiba muncul di samping tongkat hitam kecil itu dan bergegas maju berdampingan bersamanya. Tongkat hitam kecil itu tampak gemetar, mungkin ketakutan. Bagaimanapun juga, arah bayangan Han San Qian seharusnya mengarah ke arahnya, tapi anehnya sekarang itu sejajar dengannya. Artinya kecepatan Han San Qian jauh lebih cepat. Han San Qian tersenyum tipis, dan menepuk tongkat hitam kecil dengan tangannya yang dipenuhi kekuatan kekacauan, kamu terlalu lambat. Begitu dia selesai berbicara, Han San Qian berakselerasi dan berubah menjadi aliran cahaya dan melayang ke depan. Ketika dia membuka matanya, dia berbalik dan berdiri dengan tenang di udara di sisi lain, memandangi tongkat hitam kecil itu dengan tenang. Tongkat hitam kecil itu berhenti sejenak, dan sedetik berikutnya, semburan gas tiba-tiba menyebar dari seluruh tongkat hitam itu, dan seluruh tubuhnya seperti tersulut bubuk mesiu. Dengan suara desir, kecepatan orang ini tiba-tiba meningkat. Beberapa detik kali. Jika kecepatan Han San Qian barusan dibandingkan dengan kecepatan orang dewasa dan anak-anak, maka sekarang kecepatan Xiao Heizi tidak bisa dikatakan sama dengan kecepatan Han San Qian, tapi pasti tidak akan ketinggalan jauh. Kalian, itu benar. Wajah Han San Qian juga memadat. Seperti yang dia duga, bahkan jika dia menggunakan kekuatan kekacauan untuk menghadapinya, orang ini akan menggunakannya dalam hitungan menit. Menghadapi orang ini jelas tidak sesederhana yang dibayangkan sebelumnya, jika diserang dengan kekuatan apapun maka akan terserap olehnya. Perasaan ini seperti saat sekelompok orang berhadapan dengan Han San Qian. Jika ia tidak dapat secara langsung mematahkan jangkauan dukungan sihir dari seni ilahi Wuxiang, maka tidak peduli berapa banyak keterampilan yang dimilikinya, itu tidak akan merugikan tetapi membantu. Meskipun jelas sangat berbeda dengan seni sihir tanpa bentuk, prinsipnya agak mirip. Hanya saja seni sihir tanpa bentuk melibatkan penyalinan dan penempelan, tetapi hanya digunakan untuk digunakan sendiri. Memikirkan hal ini, Han San Qian tersenyum dan menghadapi sprint orang ini kali ini, Han San Qian tidak bergerak sama sekali. Melihat Han San Qian terkejut,
Tongkat hitam kecil itu tiba-tiba melambat di tengah jalan, tampak seperti manusia, tiba-tiba menjadi waspada, seolah-olah Han San Qian takut Han San Qian akan menggunakan sesuatu untuk mengelabuinya. Namun detik berikutnya, sepertinya sudah diputuskan bahwa Han San Qian tidak akan menimbulkan ancaman apapun padanya. Tubuhnya tiba-tiba menjadi tegak, seperti sebelumnya memprovokasi Han San Qian, membungkuk ke kiri dan memutar ke kanan, seperti manusia. Memamerkan otot-ototnya. Umumnya, Han San Qian tersenyum menghina, itu agak menarik. Orang ini adalah pencuri yang hebat. Mau tidak mau dia tahu bagaimana mencegah dirinya ditipu. Di saat yang sama, dia juga tahu bagaimana membangkitkan kemarahan Han San Qian dengan cara ini. Untuk mencapai tujuan menyerang jantung. Menarik, Han San Qian tersenyum dingin. Setelah tampilan tongkat hitam kecil itu selesai, detik berikutnya tongkat itu tiba-tiba berakselerasi dan langsung menuju ke arahnya. Namun hampir saat tongkat hitam kecil itu hendak mendekat, tiba-tiba Han San Qian menggerakkan tangannya dan mengeluarkan kapak raksasa. Ketika tongkat hitam kecil itu melihat benda itu, dia begitu ketakutan hingga dia berbalik dan lari. Bab 3114 Kekuatan Pangu. Aku akan menidurimu, Paman. Saat Han San Qian berteriak, kapak pangu tiba-tiba jatuh. Pong! Tongkat hitam kecil itu ingin berbalik dan melarikan diri, tetapi dalam lingkungan yang begitu dekat, bagaimana dia masih bisa melakukannya tepat waktu. Dengan suara yang tajam pada waktunya, pria itu pusing karena kapak, dan jatuh ke tanah. Han San Qian tersenyum, tiba-tiba menggerakkan tangannya, dan langsung menyelamatkan tongkat hitam kecil itu di udara, lalu mengambilnya kembali ke tangannya, dan menebas dinding daging dengan kapak dengan backhandnya. Han San Qian menarik kekuatannya dan duduk dengan damai. Di gagang kapak pangu. Melihat tongkat hitam di tangannya, dia melihat bahwa itu persis sama dengan apa yang baru saja dia lihat. Dengan sedikit keberuntungan di tangannya, dia berjalan mengitari tongkat hitam kecil itu dan terkejut menemukan bahwa tidak ada tongkat hitam itu. Sedikit fluktuasi energi spiritual pada tongkat hitam kecil itu. Ini sungguh aneh. Detik terakhir, ia hidup dan ganas, dan pada saat yang sama, ia sama spiritualnya dengan manusia. Namun dalam sekejap mata, orang ini tiba-tiba menjadi tidak lebih dari materi yang tidak berguna. Bukankah ini terlalu konyol? Berpura-pura mati. Han San Qian sedikit mengernyit. Tepat ketika dia hendak memindahkannya, dia terkejut menemukan cairan hijau muda merembes keluar dari ujung tongkat dan menetes sedikit demi sedikit. Sekilas terlihat seperti orang yang terbunuh, mengeluarkan sedikit darah terakhir. Jika dia berpura-pura mati, maka Han San Qian benar-benar harus memujinya. Dia cukup pandai dalam berakting. Meskipun dia tidak terlihat seperti manusia, dia bahkan lebih baik dalam melakukan hal-hal buruk daripada manusia. Oke, berhentilah berpura-pura. Jika kamu terus berpura-pura, aku tidak akan sopan, kata Han San Qian sambil memegangnya dan mengarahkannya langsung ke bawah kapak. Namun setelah sekian lama membandingkan, masih belum ada reaksi dari tongkat hitam kecil itu. Hal ini membuat Han San Qian benar-benar tercengang beberapa saat. Mungkinkah ia benar-benar terbunuh oleh kapak pangu? Kalau dipikir-pikir, kemungkinan ini sepertinya tidak bisa dikesampingkan. Meski tongkat hitam kecil ini cukup aneh, namun terlalu mengganggu raja senjata seperti Pangu Aks. Meskipun kapak pangu sekarang hampir tidak disucikan, ada pepatah yang mengatakan bahwa unta kurus lebih besar dari kuda. Namun, justru karena keadaan dan keunikan Pangu Aks yang mengagumkan, Han San Qian dapat memiliki sesuatu untuk mengalahkannya tanpa menggunakan energi apapun agar tidak terserap olehnya. Jika kamu benar-benar mati, baiklah, aku akan membawamu kembali ke ruang penyimpanan. Setelah mengatakan ini, Han San Qian mengangkat tangannya untuk mengambil tindakan. Tetapi hampir pada saat ini, tongkat hitam kecil itu bergerak sedikit. Meski sangat halus, itu cukup bagi Han San Qian untuk menangkapnya. Orang ini benar-benar berpura-pura mati. Namun, kontak dekat jelas membuat Han San Qian lebih penasaran dengan hal ini daripada marah. Ia tidak memiliki ciri-ciri kehidupan sama sekali, apalagi manusia, ia bahkan tidak layak menjadi monster. Tidak ada energi nyata yang mengalir di tubuh tongkat, jadi tidak mungkin semacam roh senjata. Jiwa pedang dan sejenisnya. Itu hanya stik hitam, walaupun saya tidak tahu bahannya apa, tapi teksturnya seperti stik hitam panjang biasa. Tapi itu adalah hal yang sederhana,
murni, tetapi memiliki kemampuan dan perilaku yang tidak terbayangkan oleh orang biasa. Jika Han San Qian tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia bahkan tidak akan percaya bahwa hal seperti itu bisa ada di dunia ini. Dunia, siapa kamu? Han San Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Setelah bertanya, tidak ada respon dari benda tersebut. Han San Qian secara alami tidak mau menyerah. Bagaimana dia bisa melepaskan rasa penasarannya? Dia terus menambahkan, juga, mengapa kamu menyerangku? Astaga, jika aku mengingatnya dengan benar, kamu milikku. Mungkinkah anakmu membalas dendam padaku karena aku melemparkanmu ke dalam jus hijau ini? Han San Qian jelas seperti anak kecil yang penuh pertanyaan menunggu jawaban dari benda itu. Namun, benda itu masih tergeletak tak bergerak di tangan Han San Qian seperti sebelumnya. Bahkan jika Han San Qian menaruhnya di bilah kapak lagi untuk mengancam, itu tetap sama. Mungkinkah dia benar-benar sudah mati? Tiba-tiba, ketika Han San Qian sangat bingung, matanya tiba-tiba berkumpul lagi. Dia pikir dia mengerti. Mungkinkah karena itu? Bab 3115, kamu benar-benar berani bermain. Memikirkan hal ini, Han San Qian melihat jus hijau di tanah. Sebelumnya tidak terpantul, tetapi karena saya melemparkannya ke dalam jus hijau, ia bergerak. Awalnya ia bereaksi, namun dengan hantaman kapak pangu, ia menyembur keluar, sari hijau mengalir keluar, dan berhenti bergerak lagi. Segalanya sepertinya berhubungan dengan jus hijau itu. Memikirkan hal ini, Han San Qian melirik tongkat hitam kecil di tangannya. Bagaimanapun, dia sudah seperti ini. Lebih baik memperlakukan kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup. Memikirkan hal ini, Han San Qian berhasil membungkus tongkat hitam kecil itu, membawanya sampai ke tanah, lalu langsung merendamnya dalam jus hijau. Benar saja, jus hijau tersebut segera menjadi sama seperti sebelumnya, dengan banyak gelembung yang bermunculan dan mengeluarkan suara yang terus-menerus. Dan tongkat hitam kecil yang benar-benar dapat dikendalikan sepertinya telah mendapatkan kembali vitalitasnya. Wow! Saat jus hijau meledak, energi sebenarnya yang dikendalikan oleh Han San Qian segera ditembus, dan tongkat hitam kecil itu terbang lagi seperti sebelumnya. Setelah berputar-putar di udara beberapa saat, pria itu menatap Han San Qian lagi, sepertinya melancarkan serangan kapan saja. Pamanmu, apakah kamu masih di sini? Han San Qian tertekan. Dia benar-benar mampu membungkus, terbang menjauh dari kapak pangu dan berdiri di langit. Kemudian dia memegangnya di tangannya, dan kapak pangu kembali ke miliknya. Tangan. Melihat kapak pangu, tongkat hitam kecil itu jelas-jelas mundur beberapa meter. Meski tidak berekspresi manusia, namun gerakannya sudah menunjukkan bahwa orang tersebut ketakutan. Melihatnya seperti itu, Han San Qian tersenyum tipis, dan merasa sedikit bangga di wajahnya. Nenek, bisakah kamu bermain denganku? Namun, sepertinya dia merasakan senyum menghina dan bangga Han San Qian, dan tongkat hitam kecil itu jelas terangsang, dan tiba-tiba melaju langsung ke arah Han San Qian. Pamanmu, apakah kamu benar-benar di sini? Han San Qian berteriak, sangat tertekan. Namun, dia tidak takut. Dia menemukan cara untuk menghadapi orang ini. Tentu saja, dia tidak hanya tidak panik sama sekali, tetapi dia juga percaya diri, dan bahkan setiap langkahnya menggoda. Orang ini sama sekali tidak terburu-buru menyerang. Setiap kali tongkat hitam kecil hendak menyerangnya, dia menggunakan kecepatannya untuk tiba-tiba menjauhkan dirinya. Kemudian, sebelum dia bisa berdiri diam, dia mengangkat kapak besarnya dan menyerang secara langsung. Potong itu. Potong saja, tongkat hitam kecil itu benar-benar menghindar dengan tergesa-gesa, tetapi ketika dia melihat ke belakang, dia menyadari bahwa orang ini memotong setengahnya dan kemudian mengambilnya kembali. Tampak jelas bahwa dia sedang menggoda tongkat hitam kecil itu. Jika tongkat hitam kecil itu benar-benar memiliki emosi seperti manusia dan dapat berbicara, dia pasti akan melompat ke atas kasau dengan tangan di pinggul dan berteriak pada Han San Qian, dasar orang tercela. Saat ini, Han San Qian tidak malu, tapi terus tersenyum. Dia bahkan benar-benar lupa akan situasinya yang berbahaya saat ini. Kamu benar-benar menarik. Tepat ketika Han San Qian merasa bangga, suara naga ajaib terdengar di benaknya. Han San Qian tertegun sejenak, dan menyentuh kepalanya dengan canggung, merasa sedikit malu. Tongkat hitam kecil ini benar-benar membuat Han San Qian sangat penasaran,
sehingga membuat Han San Qian merasa bersemangat untuk beberapa saat, namun dia lupa bahwa dirinya dalam bahaya. Oke, jangan main-main lagi, Han San Qian melambaikan tangannya, aku akan meluruskannya sekarang, dan aku akan mempelajarinya ketika aku keluar. Kamu tidak tahu betapa menyenangkannya hal ini. Hehehehe. Jiwa naga iblis tidak bisa menahan senyum. Tawanya kaku dan kaku. Itu jelas bukan tawa sederhana, tetapi lebih seperti menertawakan orang bodoh. Kamu menyebut benda itu apa tadi? Mainan. Apakah ada masalah? Apakah kamu ingin menyebutnya tongkat api? Tidak masalah, tentu saja tidak masalah. Naga iblis itu mendengus dengan nada menghina, aku keluar untuk menghentikanmu, bukan untuk memberitahumu bahwa kamu berada di lingkungan yang berbahaya, tetapi untuk memberitahumu. Hei, aku bahkan tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Han San Qian merasa tertekan, ini sangat rumit, apa yang bisa saya katakan? Haha, apa yang bisa aku katakan? Seluruh dunia memperlakukannya sebagai mainan. Aku khawatir hanya kamu yang berani melakukan ini. Beraninya kamu bertanya padaku tentang hal itu. Bab 3116 Benda Luar Angkasa. Mendengar perkataan naga iblis, hati Han San Qian yang awalnya ragu menjadi semakin ragu. Sial, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu tahu dari mana asalnya? Naga iblis itu mendengus dingin, awalnya aku tidak yakin, tapi setelah kamu bermain dengannya begitu lama, aku mengamatinya, dan sepertinya itu sesuai dengan legenda kuno. Legenda kuno? Legenda apa? Aku sangat penasaran dengan tongkat hitam kecil Han San Qian ini seperti anak berumur 3 tahun yang melihat dunia luar. Sekarang, kata-kata naga ajaib itu bahkan secara langsung menghubungkannya dengan beberapa legenda kuno, yang secara langsung membuatnya Han San Qian semakin tidak mampu untuk melepaskan diri. Jika ada kata sifat untuk urgensi, dan itu juga kata kerja, maka itu akan membuat ngiler. Kamu ingin tahu? Naga iblis bertanya dengan lembut. Han San Qian mengangguk. Apakah kamu benar-benar menginginkannya? Saya bertanya padamu. Ya, oke. Naga iblis itu mengangguk sedikit dan berkata, aku hanya ingin tahu, karena aku tidak berencana memberitahumu. Mendengar ini, Han San Qian hampir memuntahkan seteguk darah lama. Setelah berbicara sekian lama, akhirnya kamu memberitahuku ini. Kamu ingin mati. Han San Qian berkata dengan depresi. Apakah menurutmu keadaanmu akan lebih baik jika aku mati? Kata naga itu dengan nada meremehkan. Jangan khawatir, meskipun aku tidak bahagia, aku akan lebih bahagia daripada kamu mati. Han San Qian memutar matanya, mengapa kamu menggodaku seperti ini? Apa kamu tidak tahu ada pepatah? Tidak bisa dibunuh. Lagi pula, kita sudah bersama begitu lama. Kenapa, setelah bermain denganku, apakah aku akan memainkan kartu emosional? Sebelum naga iblis selesai berbicara, Han San Qian menyela dengan marah, saat kamu bermain denganku barusan, apakah kamu mempertimbangkan hubungan kita? Kamu salah paham. Naga iblis itu memutar matanya dengan marah, dan menghela nafas tak berdaya, maksudku, kita sudah bersama begitu lama, jika kamu ingin tahu, jika aku tahu, aku pasti akan membayarnya. Tapi masalahnya adalah, ada beberapa hal yang belum kamu ketahui. Dengan kata lain, kualifikasi Anda tidak layak untuk diketahui saat ini. Tidak layak. Han San Qian hampir pingsan saat mendengar ini. Dia ingin membunuh seseorang tetapi itu memilukan. Saya khawatir tidak lebih dari itu. Meskipun Han San Qian tidak pernah menjadi orang yang sombong, setidaknya dengan kemampuannya saat ini, dia tidak terlalu kuat di dunia bafang ini, tapi dia tidak terlalu buruk sehingga dia bahkan tidak layak untuk mengetahui tentang beberapa legenda yang rusak, bukan? Ini sangat menyakitkan. Namun, saat Han San Qian merasa tertekan, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, benarkah? Naga iblis itu tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa, seolah menunggu kata-kata Han San Qian. Legendamu ini, mungkinkah itu ada hubungannya dengan sesuatu yang kuno? Han San Qian mengerutkan keningnya dengan bingung dan menatap jiwa naga iblis. Jelas sekali, legenda apa lagi yang tidak memenuhi syarat untuk saya ketahui? Mungkin pada saat itu Anda merasa naga iblis itu sedang mempermalukan diri sendiri, namun jika dipikir-pikir dengan hati-hati dan tenang, jika apa yang dikatakan naga iblis itu bukan penghinaan terhadap Anda, maka itu pasti benar. Dan jika itu benar, lalu apa jadinya jika saya tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya?
Satu-satunya hal yang terpikirkan oleh Han San Qian adalah legenda kuno tersegel yang memiliki beberapa petunjuk sebelumnya, tetapi tetap diam di mana-mana. Apakah ini berarti tongkat hitam kecil ini adalah benda kuno? Han San Qian mengerutkan kening. Naga iblis itu tersenyum lembut, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Ini yang kamu katakan, aku tidak mengatakan sepatah kata pun." Mendengar jawaban dari naga iblis, Han San Qian kini semakin yakin bahwa tebakannya pada dasarnya benar. Memikirkan hal ini, meskipun kesadaran Han San Qian ada di pikirannya, mata tubuhnya tidak bisa tidak melihat ke arah tongkat hitam kecil tepat di depannya. Naga iblis pada dasarnya adalah seorang lelaki tua, namun tongkat hitam kecil ini masih merupakan sesuatu yang ada dalam legenda kuno di mulut naga iblis. Artinya benda ini jauh lebih awal dari naga ajaib. Hal-hal kuno, tidak seperti sekarang, muncul cepat atau lambat, yang berarti banyak, bahkan kesenjangan kekuatan yang mengerikan. Tapi tongkat hitam kecil di depanku ini sangat aneh dan tidak menarik, namun memiliki masa lalu yang begitu mengejutkan. Benar-benar membuat orang tercengang dan terdiam sesaat. Namun jika dipikir-pikir baik-baik, Anda tidak bisa menyangkalnya. Lagi pula, tongkat hitam kecil ini terlalu aneh, kalau tidak, Han San Qian tidak akan terlalu penasaran. Apakah kamu ingin tahu cara menggunakannya? Pada saat ini, naga ajaib berbicara. Bab 3117 Artefak Ilahi. Han San Qian tertegun sejenak, lalu mengangguk gila-gilaan dengan kesadarannya, seperti ayam mematuk nasi. Tapi detik berikutnya, Han San Qian sedikit mengernyit, "Kamu tidak bisa memberitahuku, bukan? Kamu tidak akan mengkhianatiku lagi, kan?" Naga ajaib itu tersenyum lembut, "Apakah kamu tahu tentang artefak rahasia?" "Tidak perlu menjawabku, kamu pasti tidak tahu. Kalau begitu kamu masih bertanya." Han San Qian sangat tertekan. Jika Anda benar-benar tidak terlalu penasaran dengan hal ini, Han San Qian bersumpah bahwa dia pasti akan melawan naga iblis, itu terlalu menindas dan menghina. Namun, apa sebenarnya artefak rahasia itu? Han San Qian mengetahui semua jenis senjata dewa, bahkan senjata dewa bawaan yang menentang surga seperti kapak pangu dan pedang Suanyuan, serta beberapa senjata dewa emas ungu tingkat rendah. Namun Han San Qian belum pernah mendengarnya, apalagi mengetahuinya. Melihat wajah Han San Qian dengan jelas tertekan, tetapi menahan amarahnya karena penasaran dan menatapnya dengan menyedihkan, naga iblis itu tersenyum pahit. Yang disebut senjata ilahi adalah senjata tetapi bukan senjata, baju besi tetapi bukan baju besi, harta karun. Tapi bukan harta karun, itu kamu dan bukan kamu. Singkatnya, ini aneh dan menakjubkan, ini adalah tubuh dari 5 elemen, tetapi tidak berada dalam 5 elemen. "Tunggu sebentar." Han San Qian berteriak untuk berhenti tepat waktu. Sungguh kacau. Mendengar ini saja membuat pikirannya penuh kebingungan. Sudah cukup berantakan jika itu tentang senjata, baju besi, dan harta karun. Itu adalah yang paling keterlaluan dan tidak masuk akal. Telur adalah sesuatu yang bukan miliknya dan bukan miliknya. Apa artinya ini? Han San Qian tidak bisa memahaminya sama sekali, dan dia merasa sedikit bodoh. "Saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Tidak masalah apakah kamu memahaminya atau tidak. Begitu kamu mencapai level itu, kamu secara alami akan memahaminya." Han San Qian tidak bisa berkata-kata. Pantas saja naga iblis itu menolak mengatakannya sebelumnya, tapi sekarang dia mengatakannya tanpa usaha apapun. Setelah melakukannya dalam waktu yang lama, dia mengatakan sesuatu yang tidak dia mengerti sama sekali. Tidak heran. Bergantung pada naga iblis itu juga sedikit tidak berdaya. "Oke." Han San Qian mengertakkan gigi, "Kamu kejam. Tapi bisakah kamu mengungkapkan lebih banyak, sedikit saja, dan memberiku sesuatu yang berguna?" Naga iblis itu bergumam, terdiam sejenak, "Aku sudah cukup berkata." "Kentut sekali, aku tidak mengerti satu kata pun," kata Han San Qian tanpa berkata-kata. Naga iblis itu berkicau tanpa daya, menatap Han San Qian, dan menggelengkan kepalanya. "Kita adalah satu, dan apa yang baik bagiku juga baik untukmu, kan? Xiao Longlong. Ini fakta. Aku menghormatimu. Jika aku bercinta, menurutmu apakah kamu akan punya wajah? Lagi pula, aku dalam bahaya sekarang. Jika terjadi sesuatu, kita berdua akan hancur." Naga ajaib itu memiringkan kepalanya, seolah-olah itu adalah alasan yang sama, dan menahannya untuk waktu yang lama. "Oke,
Oke, kalau begitu aku akan memberitahumu sesuatu yang lebih. Namun, kata-kata buruknya ada di depan. Jika seseorang bertanya tentang hal itu di masa depan, kamu tidak akan pernah menyebutkan apa yang aku katakan hari ini kepada siapapun. Perhatikan bahwa itu adalah siapapun, termasuk istri dan anak perempuanmu. Apakah Anda bisa menghadapi masalah ini? Han San Qian tentu saja bingung. Dia baru saja membicarakan hal ini. Apakah ini masalahnya? Namun, sejak naga iblis mengajukan permintaan ini, Han San Qian berpikir sejenak dan mengangguk, ya, saya berjanji. Oke. Naga ajaib itu mengangguk, kalau begitu aku akan memberitahumu sesuatu yang berguna untukmu. Inilah mesin surgawi dan ruh bumi. Ini bukanlah 5 elemen atau 5 elemen. 10.000, tetapi 10.000 bersatu. Dan kembali ke akarnya. Apakah kamu mengerti? Han San Qian tidak berbicara, tetapi dia dengan cepat merasakan dan mencerna kata-kata naga ajaib dalam pikirannya, membaginya menjadi 2, dan kemudian menjadi 10.000, tetapi 10.000 kembali menjadi 1, dan yang 1 kembali ke akarnya. Kata-kata ini terasa familiar, seperti jalan besar antara langit dan bumi. Namun jika digunakan pada stik kecil berwarna hitam, sepertinya ada alasan lain. Setelah berpikir lama, Han San Qian tiba-tiba teringat sesuatu, lalu dia memandang jiwa naga dengan aneh, apa maksudmu? Naga ajaib itu tersenyum lembut, aku tidak bermaksud apa-apa. Jika kamu mengerti, itu adalah pemahamanmu sendiri. Ingatlah perjanjian antara kamu dan aku. Setelah kata-kata itu jatuh, semuanya kembali tenang, dan naga iblis itu mengambil inisiatif untuk menarik diri dari kesadarannya. Han San Qian tersadar dengan hampa, melihat tongkat hitam kecil di depannya, dan mengingat kata-kata terakhir naga ajaib di benaknya. Tiba-tiba, sebuah cahaya muncul di matanya, apakah ini masalahnya? Bab 3118, mengubah darah menjadi benda. Memikirkan hal ini, Han San Qian bergerak sedikit dan mengambil kembali kapak pangu di tangannya. Saat kapak pangu disingkirkan, kebuntuan pertarungan dan mundur tongkat hitam kecil itu tiba-tiba berubah. Setelah beberapa detik tertegun di tempat seperti manusia, tiba-tiba ia mengerti bahwa tidak ada ancaman dan mulai bergerak perlahan menuju Han San Qian. Putar perlahan, bagaikan serigala, mengingat bahaya mangsa di hadapannya. Lepaskan kudanya, Han San Qian tersenyum, dan menggerakkan tangannya sedikit, api langit dan bulan sudah mengembun di telapak tangannya. Bukankah kamu sangat sombong tadi? Apa kamu tidak benar-benar ingin membunuhku? Sebelum aku enggan menggunakan kapak pangu, datang dan coba. Ini kesempatan terakhirmu, kata Han San Qian sambil tersenyum. Mendengar ini, ia tampak terdiam sesaat, dan detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba menyerang Han San Qian dengan ganas. Han San Qian juga tidak menganggur, dia mengumpulkan api langit dan roda bulan dengan tangannya, diam-diam menunggu kedatangannya. Puluhan meter, 10 meter, beberapa meter, bahkan tepat di depan Anda. Bagi Xiao Heigang, Han San Qian sepertinya sedang menunggu saat yang tepat untuk memberikan pukulan fatal padanya. Namun bagi Han San Qian, tidak selalu demikian. Api langit, roda bulan. Dekat, dekat, hampir sekitar 1 meter jauhnya, Han San Qian bertepuk tangan, dan sepertinya dua hantu dari api langit dan roda bulan hendak mengetuk pintu. Tetapi saat Qian Jun hendak menembak, cakra bulan api surgawi di tangannya tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Untuk apa ini? Hei, demo. Han San Qian tersenyum galak dan menggerakkan tangannya, dan kapak pangu tiba-tiba muncul di tangannya. Ambil kapaknya. Kapaknya jatuh. Pong. Mengikuti suara tajam lainnya, tongkat hitam kecil yang sedang mengisi daya dengan kuat tiba-tiba terhuyung dan membeku di tempatnya. Seperti orang yang tiba-tiba pingsan, terhenti di udara. Jika orang ini dapat berbicara saat ini, dia pasti akan memandang Han San Qian dengan tatapan universal di alam semesta, dan kemudian berkata, apakah kamu melakukan ini lagi? Apalagi aku masih teduh. Dia jelas-jelas berpura-pura bertarung dengannya, tetapi pada saat yang paling kritis, dia dipukul dengan kapak besar. Ini tidak sesederhana penghinaan, tapi juga membunuh orang. Dengan pemborosan yang tidak tahu malu, tidak jelas apakah Xiao Heigang adalah manusia, tapi Han San Qian jelas bukan manusia. Han San Qian tidak malu. Dia dengan lembut menggerakkan tangannya dan memegang tongkat hitam kecil itu lagi. Lalu dia menjabat tangannya sedikit. Benar saja, seperti sebelumnya,
sari hijau mulai mengalir dari ujung tongkat. Menarik, Han San Qian bergumam sambil tersenyum. Situasi saat ini tidak hanya membuktikan spekulasi sebelumnya sebelum naga ajaib mengatakan bahwa jus hijau ini memang dapat membantu pemulihan tongkat hitam kecil itu. Pada saat yang sama, pada dasarnya juga cocok dengan paragraf terakhir. Dari naga ajaib, tebakanku sendiri tentang ini. Jika tidak ada paragraf terakhir itu, melihat situasi tongkat hitam kecil itu sekarang, saya pasti percaya bahwa jus hijau ini dapat meningkatkan pemulihannya, tapi... Han San Qian berpikir dalam hati, tapi, itu benar. Karena kata-kata itu, aku seharusnya memiliki pemahaman baru tentangmu. Bahkan jus hijau itu. Dia meraih tongkat hitam kecil itu dan mengayunkannya dengan kuat untuk menghilangkan semua cairan hijau yang merembes keluar dari permukaan. Dan hampir setelah Han San Qian menyelesaikan operasi ini, tongkat hitam kecil itu berubah menjadi tongkat yang sangat biasa lagi, tidak bergerak, seperti sebelumnya. Han San Qian tidak merasa panik sedikit pun seperti sebelumnya, melainkan menunjukkan senyuman yang sangat percaya diri di wajahnya. Sekarang, ini harus menjadi langkah yang paling penting. Han San Qian mengambil tongkat hitam kecil di tangannya dan meliriknya. Kemudian, dia bergerak sedikit, mengeluarkan belati kecil dari cincin penyimpanan dan memegangnya di tangannya. Meskipun metodeku agak tercela, jadilah tercela. Setelah Han San Qian selesai berbicara, dia dengan lembut mengangkat belati di tangannya. Segera setelah itu, belati itu disayat ringan di lengannya. Sesaat kemudian, terjadi luka, dan darah Han San Qian perlahan mengalir keluar dari luka itu. Entah tebakanku benar, atau kamu mungkin dirugikan olehku, cobalah. Setelah mengatakan itu, Han San Qian langsung mengarahkan darah dari lukanya ke tongkat hitam kecil itu, membiarkan darah menetes dengan lembut di atasnya. Di atas dari tongkat pria itu. Bab 3119, sesuatu seperti sesuatu tapi bukan sesuatu. Setetes darah langsung jatuh ke tongkat itu. Sepertinya tidak ada yang tercermin. Seperti halnya darah yang menetes pada benda biasa, tidak menembus atau terserap, bahkan mengalir sedikit ke bawah sepanjang kemiringan badan tongkat. Secara logika, Han San Qian seharusnya kecewa. Tapi dia tidak melakukannya, dan dia bahkan sedikit bersemangat. Han San Qian tahu betul betapa korosifnya darah beracunnya, tetapi yang mengejutkan adalah bahkan gadget yang tampak sederhana ini tidak rusak sama sekali bahkan ketika darah beracun itu menyentuhnya. Setetes darah lagi jatuh, diikuti 2 tetes, 3 tetes, 4 tetes. Bahkan semakin banyak. Ketika salah satu ujung tongkat hitam kecil itu seluruhnya berlumuran darah Han San Qian masih mencoba menuangkan darah ke tongkat hitam kecil itu. Kemudian, sepasang mata menatap tongkat hitam kecil seperti obor. 1 menit, 2 menit, bahkan 10 menit. Hampir ketika Han San Qian mengira dia telah salah memahami arti naga ajaib dan hendak menyerah, tiba-tiba darah di tongkat itu perlahan mulai mengalami perubahan yang luar biasa. Perlahan-lahan mulai menembus ke dalam tubuh tongkat hitam kecil itu, lalu menghilang sedikit demi sedikit, akhirnya semua darah menyatu seluruhnya ke dalam tongkat itu. Itu benar. Han San Qian tiba-tiba menjadi energi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Yang disebut 1 dibagi menjadi 2, lalu dibagi menjadi 10.000, tetapi 10.000 dikembalikan menjadi 1, dan akar dari 1 pengembalian bukanlah tentang jalan besar dunia, yang dimulai dari 0, kemudian terbagi menjadi ribuan, dan akhirnya kembali ke 0 dan bergabung menjadi 1. Selain itu, naga sakti mengatakan bahwa benda ini bukanlah benda atau benda, manusia bukanlah manusia, dan alat bukanlah alat. Bukankah semuanya selaras menuju makna akhir? 0. Bagilah menjadi 0. Mari kita pertimbangkan semua hal aneh yang terjadi antara Han San Qian dan tongkat hitam kecil ini sebelumnya, dan segala macam cara aneh dalam menelan dan menggunakan kekuatan sihirnya sendiri. Ini benar-benar seperti lubang hitam besar, apapun yang Anda berikan, ia akan mempelajari dan menggunakannya. Jadi, dalam hal ini, Han San Qian punya ide paling sederhana. Atur kembali ke 0 dan mulai lagi dari awal. Dulunya jus hijau, tapi sekarang darah Han San Qian. Kalau begitu, sari hijau itu disebabkan oleh ikan raksasa yang menyerang dirinya sendiri, sehingga selalu menyerang dirinya sendiri. Meski membawa kapak pangu, ia takut namun tetap pantang menyerah. Ini seperti papan tulis kosong yang telah diukir dengan tanda pembunuhan sejak lahir. Oleh karena itu, jika bukan sari hijau melainkan darahnya sendiri,
maka harus ditandai lagi oleh Han San Qian. Ini adalah dugaan dan risiko. Tapi Han San Qian tampaknya telah melakukan segalanya dengan benar. Tidak hanya segalanya berkembang seperti yang dia harapkan, tetapi yang paling penting, bahan tongkat hitam kecil itu terkorosi oleh darah beracun Han San Qian. Langkah selanjutnya adalah bagian terpenting, dan juga merupakan kunci apakah keseluruhan operasi pada akhirnya mati atau hidup. Memikirkan hal ini, Han San Qian menatap tongkat hitam kecil yang telah menelan darah, diam-diam menunggu reaksinya. Jika menang, semuanya akan baik-baik saja. Jika kalah, ia akan menyerap darahnya sendiri, yang jauh lebih kuat dari cairan hijau, dan ditakdirkan untuk menjadi lebih kuat. Bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi sesuatu yang tidak terkendali. Lagi pula, orang ini adalah senjata dewa yang belum pernah kudengar. Siapa yang tahu apa yang orang ini mampu lakukan? Tiba-tiba, pada saat ini, tongkat hitam kecil itu tiba-tiba menjadi damai, seolah-olah jus hijau telah dikeluarkan oleh Han San Qian sebelumnya, kehilangan segalanya. Mungkinkah ini berakhir seperti ini? Han San Qian sedikit kecewa dan tidak mau. Namun detik berikutnya, aliran cahaya berwarna merah darah tiba-tiba melintas di sekujur tubuhnya. Meski menghilang dalam sekejap mata, detik berikutnya, benda ini perlahan terbang dari telapak tangan Han San Qian. Han San Qian menatapnya dengan waspada, ia juga terbang hingga jarak hampir setengah meter di depan Han San Qian, dan kemudian tampak saling memandang di udara. Han San Qian mau tidak mau menelan ludahnya sedikit, dia tidak tahu apakah orang ini adalah musuh atau teman, dan dia tidak tahu apakah dia mengalami kebuntuan atau tombol hidup. Pada saat ini, tongkat hitam kecil itu bergerak. Bab 3120 selalu berubah. Itu berakselerasi dan bergegas menuju Han San Qian. Han San Qian tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk melawan, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa ketika tongkat itu meluncur ke sisinya, tongkat itu tidak menyerangnya seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia perlahan berputar mengelilingi tubuh Anda seperti lingkaran. Han San Qian meletakkan tangannya dan memandang tongkat hitam kecil itu dengan acuh tak acuh, tubuhnya memancarkan cahaya merah samar, dan ada sedikit warna hitam di lampu merah. Ketika Anda dikelilingi oleh diri sendiri, itu seperti anak anjing yang mengibaskan ekornya untuk menunjukkan niat baiknya. Han San Qian mengulurkan tangannya dengan bingung. Benar saja, setelah berputar sedikit, tongkat hitam kecil itu perlahan mendarat di telapak tangan Han San Qian. Kepala tongkat bahkan sedikit ditekuk dan bergesekan dengan telapak tangan Han San Qian. Menunjukkan kepatuhan. Han San Qian sedikit bingung, tapi juga sedikit senang, tebakannya benar, dan hasilnya memuaskan, tapi sungguh menakjubkan melihatnya berubah dengan mata kepala sendiri. Namun saat Han San Qian merasa ajaib, badan tongkat itu tiba-tiba melunak, seperti ular panjang, berkelok-kelok dan memanjat di sepanjang telapak tangan Han San Qian, hingga mencapai leher Han San Qian, lalu, dari leher, meluncur ke bawah dan melilit sampai ke leher. Tangan di sisi lain. Setelah itu, pria itu kembali lagi dan dengan cepat berenang mengelilingi tubuh Han San Qian. Segera setelah itu, Han San Qian tiba-tiba mengerutkan kening, apakah orang ini hilang? Itu menghilang secara langsung dan bersih. Namun ketika Han San Qian tiba-tiba terkejut, dia tiba-tiba merasakan sesuatu tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ketika dia melihat lebih dekat, baik di kaki, tangan atau tubuhnya, sesuatu yang berwarna hitam dan merah muncul dan memperlambatnya. Paket lambat. Wow, berdengung. Ledakan. Saat setiap paket selesai, terdengar suara keras. Pada saat ini, Han San Qian melihat lebih dekat dan melihat bahwa dia sudah mengenakan sepasang baju besi yang kuat. Hitam dan merah seperti bulan iblis, baju besi yang sangat keras itu begitu kuat sehingga tidak bisa dihancurkan hanya dengan melihat penampilannya. Tepat ketika Han San Qian terkejut, armor itu tiba-tiba berubah menjadi merkuri dan meleleh dari tubuh Han San Qian. Kemudian sepertinya diserap oleh kulit Han San Qian dan menghilang sepenuhnya. Tubuh Han San Qian juga menghilang dalam sekejap mata. Memulihkan bentuk aslinya. Han San Qian tercengang. Ini sangat ajaib dan menyenangkan bukan? Mengaum. Tetapi hampir pada saat ini, raungan ganas datang. Han San Qian tanpa sadar mengira bahwa ikan aneh itu telah membawa monster masuk. Tepat ketika dia mencoba melawan dengan waspada, dia tiba-tiba menemukan ada seseorang yang berjongkok di sampingnya. Ada yang hitam dan naga merah dan binatang harimau. Tubuh harimau dan kepala naga, seluruh tubuh berwarna merah darah,
Seperti binatang buas dari neraka, sepasang sayap hitam lahir di punggung, dan kekuatan harimau sangat mendominasi. Orang ini, Han San Qian memandangi naga dan binatang harimau itu dengan aneh. Meskipun dia benar-benar terkejut sekarang, ketika Han San Qian melihat warna naga dan binatang harimau itu, keterkejutannya benar-benar terbalik. Digantikan oleh keterkejutan. Dia tahu betul bahwa warna hitam darah jelas disebabkan oleh tongkat hitam kecil itu. Wow! Tiba-tiba, naga besar dan binatang harimau itu tiba-tiba bergerak. Tubuh besar itu tiba-tiba berputar dalam sekejap, lalu berubah menjadi bola, dan akhirnya mengembun menjadi titik hitam dan menghilang di depan Han San Qian. Han San Qian tidak bisa menahan tenggorokannya sedikit bergerak, dia menelan ludah, dan matanya bergerak-gerak dengan tidak sabar, menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tak lama kemudian, ketika bintik hitam itu hilang, bintik hitam itu muncul kembali dan membesar, akhirnya mulai menyebar, seperti cat yang bertebaran di udara. Setelah itu, ia mulai menarik dan berubah dengan keras, dan akhirnya, perlahan-lahan mengembun menjadi labu hitam dan merah yang besar. Ia memiliki penampilan yang halus dan sosok yang mendominasi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah senjata ajaib dari para dewa. Keluarga abadi. Menarik. Han San Qian melihatnya dan menghela nafas sedikit. Tepat ketika Han San Qian selesai berbicara, labu itu terbang dengan keras, dan detik berikutnya labu itu berputar dan mendarat di telapak tangan Han San Qian. Han San Qian mengerutkan kening dan dengan lembut mengangkatnya belum lagi, meskipun dia tahu itu hanya ilusi, bobotnya setelah transformasi sangat layak untuk labu tersebut. Kelihatannya cukup bagus, Han San Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Saat dia selesai berbicara, labu sedikit meremas Han San Qian, seolah memberi isyarat kepadanya. Kamu ingin aku mencobanya? Han San Qian sedikit mengernyit. Labu itu bergerak lagi, seolah membenarkan. Han San Qian tersenyum menghina, bukankah ini menimbulkan masalah? Tidak masalah jika Anda berpenampilan seperti Anda, apakah Anda masih pandai menjadi labu dan bernapas api? Namun, karena tidak mampu menghentikan pergerakan labu tersebut, dia mengangguk dan mengangkat tangannya sedikit.